Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan segera memulai salat Idul Adha, dan insyaallah kita akan sampaikan atau kita murojaah kembali bahwasanya salat Idul Adha sama seperti salat Idul Fitri, 2 rakaat. Rakaat pertama itu ada tambahan 7 takbir. Jadi total dalam rakaat pertama itu ada 8 takbir. Pertama takbiratul ihram, kemudian tambahan 7 takbir. Kemudian rakaat yang kedua ada tambahan 5 takbir. Jadi selain dari takbir intiqal. Ya, jadi totalnya ada 6. Jadi rakaat pertama itu tambahan 7 takbir, rakaat kedua tambahan 5 takbir. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan mulai. Fadhil. Sufufakum. Istiqimu dulu, safnya lurus yang dirapatkan. Hadu bainal manakib wal aqdam. Tumit sama tumit dirapatkan, bahu sama bahu dirapatkan. Karena saf yang rapat adalah bagian dari kesempurnaan salat. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berada di bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki berbagai macam keutamaan, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang mulia, yang dimana kejelekan, kemaksiatan tatkala dilakukan pada bulan-bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala membencinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tanah lapang ini tentunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi mungkin masing-masing dari kita memiliki hewan kurban yang hendak disembelih, memiliki hewan kurban yang hendak diinfakkan. Maka izinkan kami pada pagi hari ini untuk sedikit membahas tentang surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yang dimana 3 ayat ini sangat perlu kita dalami, sangat perlu kita pahami, karena surah ini menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di bahwasanya Al-Kautsar adalah telaga sungai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang meminum dari telagaku, minum 1 teguk dari telagaku, maka ia tidak akan merasakan rasa haus. Di sana ada sungai yang mengalir seperti susu, bahkan lebih manis daripada madu. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam
sampai ke dalam surga. Dan telaga ini akan dihampiri oleh setiap muslim. Kita semua akan mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana farutukum 'alal haud." Aku menunggu kalian. Aku menanti kalian di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kita. Kita pun tidak pernah melihat manusia yang terindah di muka bumi ini. Namun karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti kehadiran kita. Namun tidak semua dari kita akan bisa minum dari telaga tersebut. Karena disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang hendak mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diusir. Maka dia diusir dari telaga tersebut. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada min ummati." Ya Allah, ini adalah umatku. Ini salah satu umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la ta'rif, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dia lakukan sepeninggalanmu. Orang-orang yang merubah agama Allah, orang-orang yang mengada-ngadakan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang murtad setelah keislaman, mereka tidak diberikan kesempatan untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Bahaya, Pak. Sangat bahaya sekali. Dalam agama kita tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh mengarang-arang syariat sendiri. Tidak boleh mengatakan ini halal. Tidak boleh mengatakan ini haram. Tidak boleh mengatakan ini adalah ibadah. Karena ancamannya adalah dia tidak bisa mampir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kerugian tatkala seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tertolak, dia diusir dari tempat tersebut. Maka dari itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita agar kita bisa mampir di telaga tersebut adalah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari visi kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggotnya, Pak. Ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggotnya, menyelisih orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu memanjangkan jenggotnya, kemudian memanjangkan kumisnya. Namun Nabi SAW mencukur kumisnya dan memanjangkan jenggotnya. Bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti sunnah beliau, mengikuti segala aspek kehidupan Nabi SAW. Jangan sampai, afwan Ustaz, maaf Ustaz, saya kalau memanjangkan jenggot kelihatan tidak keren, kelihatan lebih tua, kelihatan ini dan itu. Lah, sunnah Nabi SAW adalah memanjangkan jenggotnya. Bahkan ada seorang sahabat yang awalnya dia memanjangkan jenggotnya, sampai kata Nabi SAW, para bidadari itu bergelantungan di jenggotnya, kata Nabi SAW. Kemudian suatu ketika dia mencukurnya, Pak, dicukur jenggotnya. Nabi SAW tidak menegurnya. Sunnah yang sepele, akan tetapi
balasannya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Salat kita, Pak, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa salatku, bahwa sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkorban, untuk bisa mengeluarkan sedikit harta kita. Karena berkorban itu, Pak, menghilangkan rasa pelit dalam diri kita, menghilangkan cinta dunia kepada diri kita. Karena terkadang banyak di antara kita yang senantiasa menumpuk hartanya, dihitung-hitung hartanya, ditaruh di tabungan. Aku ingin menumpuknya sampai ber-MM, sampai triliunan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan membuat kalian celaka. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mampir ke liang lahat kalian. Ada di antara kita yang dia enggan untuk bersedekah, yang dia lebih memilih membeli sesuatu, membeli hobinya, dibanding berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta sedikit dari harta kita. Allah hanya meminta sedikit dari harta kita, tidak lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya. Lantas begitu pelit diri ini tatkala kita senang untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat dibanding kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang kita keluarkan, kita berkorban hari ini, maka pahalanya kelak kita akan dapatkan di akhirat. Kita keluarkan harta kita, itulah tabungan kita, itulah tabungan kita di akhirat. Bukankah kata Nabi SAW, kalau anak cucu ada meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya terputus, Pak, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah yang dia miliki, harta yang dia keluarkan untuk masjid, harta yang dia keluarkan untuk fakir miskin, harta yang dia keluarkan untuk anak yatim, harta yang dia keluarkan untuk sedekah dan untuk dakwah ini, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak. Akan tetapi kalau kita tidak mengeluarkan harta kita sedikit pun, takut harta kita habis. Takut kalau kita sedekah habis harta kita, kalau kita berkorban habis harta kita. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, berkurbanlah kalian selagi kalian mampu, maka niscaya aku akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu, baik itu sedikit maupun itu banyak, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Masih ada kesempatan, Pak. Jangan simpan uang kita kecuali memang kita lagi butuh. Tapi kalau kita berada, kita mampu untuk berkorban, maka berkorbanlah segera. Jangan sampai tatkala ajal sudah di tenggorokan baru kita mengatakan, hartaku untuk ini, hartaku untuk ini, sedekahkan ke sini, sedekahkan ke sana. Lah, itu bukan lagi hartamu. Itu bukan lagi hartamu. Itu harta warisan yang akan diambil oleh anak-anakmu. Akan tetapi harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Itu adalah harta kita. Akan tetapi tatkala
Nyawa kita sudah berada di kerongkongan, baru kita mengatakan hartaku untuk ini, sumbangkan ke sini, sumbangkan ke sana. Lah, itu bukan hartamu sudah. Akan tetapi itu adalah harta anak-anak. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya orang-orang yang benci kepadamu wahai Muhammad, mereka akan terputus amalannya. Di antara tanda seseorang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benci kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sadar. Terkadang kita mengatakan ana uhibbu rasul. Aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku buat nyanyian, makanya aku buat lagu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cara untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan cinta. Kalau hanya sekedar nyanyian, kalau hanya sekedar lagu untuk Ibunda Aisyah, lagu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan sunnah beliau, menjalankan amalan-amalan yang beliau kerjakan. Nah, ini adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang benci kepada syariat, orang yang tidak suka kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang terputus amalannya, tidak akan mendapatkan kebaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa bi sunnatihi wa ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan dari 3 ayat tersebut. Kita diminta untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah modal kita untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Jangan sampai tatkala kita sudah mampir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kita diusir dari telaga tersebut sehingga membuat kita termasuk orang-orang yang celaka. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jemaah sekalian. Dan kita sampaikan kepada perempuan, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri para wanita seraya memberikan nasihat kepada para wanita. Kita berikan nasihat kepada para wanita. Taatlah, bersyukurlah kepada suami-suami kalian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uitun nar fa idza aktsaru ahlaha an-nisa." Aku ditampakkan neraka. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka, akan tetapi penduduknya yang paling banyak adalah perempuan. Karena apa? Yakfurnal ashir, karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Tatkala suaminya sudah banting tulang, bekerja untuknya, menafkahi untuknya, akan tetapi dia tidak pernah puas, dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka kunci surga seorang istri, kunci surga seorang perempuan adalah pada suaminya. Maka taatlah, bersyukurlah kepada suami-suami kalian agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.